Assalamualaikum. Wah, Semangat dengan apapun yang terjadi, jangan mundur. Perjuangan dan doa. Jangan takut, jangan gentar, maju terus, tetap jaya dawan. Semangat, semangat, sampai tetes darah penghabisan. betul itu Bu. Jadi kita harus tetap berjuang sampai darahnya habis. Oh iya, pertemuan kali ini hanya akan mengulas mengenai materi yang belum diulas, terkhusus pada bab kalam. Ada materi yang kebetulan saya lupa untuk menyampaikannya. Maaf ya jika saya lupa. Sebetulnya saya itu memiliki ingatan yang sangat kuat jika tidak lupa. Kalam itu kan kalimat sempurna. Kesempurnaan kalimatnya itu terukur dengan terkonsolidasinya 4 unsur, yaitu lafaz, murokab, mufid, dan wado. Atau saya memiliki pertimbangan lain. Nah, ini yang saya maksud dengan yang lupa itu. Dan ini betul-betul interpretasi saya pribadi ya. Jadi bisa dikomentari jika kurang serg. Semoga bisa dipahami. Dalam bahasa Indonesia, kalimat sempurna itu bisa berupa kalimat transitif, yaitu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek, atau intransitif, yaitu kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat saja. Subjek itu pelaku, predikat itu pekerjaannya, pekerjaan si pelaku, dan objek itu sasaran dari pekerjaan si pelaku. Seperti Ihsan menolong Pak Abud. Di sini, pelaku yang menolong Pak Abud itu Ihsan, maka Ihsan menjadi subjek. Kegiatan Ihsan yang berupa menolong itu namanya predikat. Dan Pak Abud yang menjadi sasaran penolongan si Ihsan itu namanya objek. Ngerti kan ya? Masa gak ngerti? Orang Indonesia tapi gak ngerti bahasa Indonesia. Kayaknya gak ngerti itu pas pelajaran bahasa Indonesia, dia malah ke WC. Nah, dari hal ini, dilihat dari segi kebutuhan terhadap objek, berarti kalimat itu terbagi menjadi 2, yaitu kalimat transitif, kalimat yang membutuhkan objek, dan kalimat intransitif, kalimat yang tidak membutuhkan objek. Terus gimana cara mengetahui butuh atau tidaknya terhadap objek? Yaitu dilihat dari bentuk predikatnya. Jika predikatnya membutuhkan hal lain selain pelaku atau berdampak kepada selain pelaku, maka kalimat itu kalimat transitif. Namun, jika predikatnya tidak membutuhkan hal lain selain pelaku atau dampaknya hanya kepada pelaku, maka namanya kalimat intransitif. Mari kita analisa beberapa contoh, seperti menolong. Kata menolong itu butuh pihak lain. Misalkan, saya menolong. Umumnya ya menolong pihak di luar diri saya. Menolong Pak Abud misalkan, seperti contoh sebelumnya. Nah, pihak yang di luar diri saya itulah yang namanya objek. Jadi kata menolong ini masuk kategori kalimat transitif. Memukul. Kata memukul juga membutuhkan pihak lain di luar diri si pelaku pemukulan. Misalkan saya memukul. Umumnya ya memukul pihak di luar diri saya. Oleh karena itu, kata memukul juga masuk kalimat transitif. Begitu juga kata membuka dan mengetahui masuk kategori kalimat transitif karena butuh hal lain di luar si pelaku yang membuka dan yang mengetahui. Seperti saya membuka. Umumnya membuka itu ya tidak kepada diri saya sendiri, tetapi kepada hal lain di luar diri saya. Membuka pintu misalkan. Pintu itu kan bukan saya. Juga kata mengetahui, seperti saya mengetahui. Mengetahui itu kan kepada hal lain di luar diri saya. Misalkan mengetahui ilmu. Ilmu kan di luar diri saya. Kemudian mulia. Mulia itu tidak butuh pihak lain. Kata mulia itu berhenti di pelaku saja. Misalkan saya itu mulia. Yang mulia itu ya saya. Tidak butuh hal lain atau pihak lain di luar diri saya. Berbeda dengan memuliakan. Saya memuliakan. Umumnya memuliakan itu kepada pihak di luar diri saya. Maka mulia itu masuk kalimat intransitif, sedangkan memuliakan itu masuk kalimat transitif. Kemudian duduk dan mendudukkan. Duduk itu ya stop di pelaku saja, sedangkan mendudukkan itu butuh pihak lain di luar pelaku.
Begitu juga bahagia dan membahagiakan. Bahagia itu berhenti di pelaku saja, sedangkan membahagiakan itu umumnya kepada pihak di luar si pelaku. Seperti membahagiakan si dia misalkan, padahal kamu sendiri butuh bahagia. Tapi tenang, kata guru saya, kebahagiaan sejati adalah ketika orang yang kita cintai bahagia. Jadi meskipun kamu sedang remuk seremuk-remuknya, ketika melihat orang yang kamu cintai bahagia, itu sudah merupakan pelipur lara di kala duka mendera. Nice. Bisa kan ya membedakan mana yang transitif dan yang intransitif? Namun di dalam bahasa Arab, selain harus mencakup 4 unsur untuk membuat kalimat sempurna itu bergantung juga kepada sempurnanya jumlah atau gabungan kata. Gabungan kata atau jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2. Satu, jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah gabungan kata yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi jika ada kalimat yang sudah ada mubtada dan khobarnya, maka kalimat itu disebut kalam atau kalimat sempurna. Kemudian yang jumlah fi'liyah ini terbagi menjadi 2. Pertama, fi'il muta'addi atau transitif yang butuh objek, yaitu gabungan kata yang tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Yang kedua, fi'il lazim atau intransitif yang tidak butuh objek, yaitu gabungan kata yang tersusun dari fi'il dan fa'il saja. Jadi, fi'il muta'addi jika ingin disebut kalam, maka harus ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Adapun fi'il lazim, jika ingin disebut kalam, maka harus ada fi'il dan fa'il. Ada perbedaan sih ya mengenai susunan kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia, kan susunannya itu subjek dulu baru predikat. Sedangkan di dalam bahasa Arab, terkhusus pada jumlah fi'liyah, susunannya itu predikat dulu baru subjek. Seperti Nasoro Zaidun Amron. Nasoro telah menolong siapa Zaidun Zaid, Amron kepada Amr. Nah di sini Nasoro itu fi'il atau predikat, Zaid itu fa'il atau subjek, dan Amr itu maf'ul bih atau objek. Maka penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu yang disebut pertama kali adalah fa'ilnya dulu baru fi'il. Jadi Zaid telah menolong Amr. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari kalimat transitif dan kalimat intransitif. Transitif itu fi'il muta'addi yang butuh objek. Intransitif itu fi'il lazim yang tidak butuh objek. Coba analisa kata berikut ini, apakah termasuk fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Yaitu hasuna, qotala, dan jama'a. Yang bisa silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi kalimat sempurna itu bisa diukur dari sempurnanya jumlah atau gabungan kata. Kalau jumlah ismiyah berarti sudah ada mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah, jika berupa fi'il muta'addi berarti sudah ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Jika berupa fi'il lazim berarti sudah terdiri dari fi'il dan fa'il. Atau selain dari gabungan katanya, kalimat sempurna juga bisa diketahui dari sempurnanya kalimat bersyarat. Jika kalimat itu mengandung kalimat bersyarat. Ada 3 unsur dalam kalimat bersyarat, yaitu adatus syarti, instrumen kalimat syarat, kemudian fi'lus syarti, kata kerja syarat, dan jawabus syarti, jawaban atau akibat dari kata kerja syarat. Instrumen kalimat syarat itu seperti jika, bila mana, apabila, manakala, dan lain-lain. Contohnya seperti mata tutskinil amala tablugil amala. Mata tutskin, manakala terampil atau profesional siapa kamu, al amala dalam bekerja, tablug maka akan mencapai siapa kamu, al amala akan cita-cita atau yang diharapkan. Jadi manakala kamu terampil dalam bekerja, maka kamu akan mencapai cita-cita atau apa yang kamu harapkan. Sebetulnya jika tidak ada kata mata, tutskinu al amala saja sudah cukup. Karena kan itu sudah berarti kamu terampil dalam bekerja, itu sudah cukup. Tapi karena ada kata mata yang berarti manakala, jadi manakala kamu terampil dalam bekerja, ya harus ada jawabnya. Maka apa gitu. Nah di sini kan mata menjadi instrumen syarat, tutskinil amala menjadi fi'il syarat, dan tablugil amala menjadi jawab syarat.
Jadi, saya menyimpulkan bahwa kalimat itu bisa dikatakan kalimat sempurna jika satu mencakup 4 unsur, yang lafaz murakkab mufid wadha. Yang kedua, sempurnanya jumlah. Jika jumlah ismiyah sudah ada mubtada khobar. Jika jumlah fi'liyah, kalau fi'il muta'addi berarti sudah ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kalau fi'il lazim sudah ada fi'il dan fa'il. Yang ketiga, sempurnanya kalimat bersyarat jika kalimatnya mengandung kalimat bersyarat. Jadi seperti itu. Maaf ya, materinya nyempil, lupa soalnya. Biasanya gak lupa sih, ini lagi kebetulan aja.